Salam jumpa lagi sahabat S Joko Media. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada salah satu bagian dalam tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa, yakni jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan prosedur untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang terbaru. Sahabat belajar sekalian, jadi pada dasarnya konsep jurnal penyesuaian adalah kita berusaha melakukan pembukuan untuk rekening-rekening atau akun agar di akhir periode menyajikan informasi yang sebenarnya atau menyajikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena ada beberapa akun yang cuma dicatat satu kali pada waktu terjadinya transaksi. Sedangkan ketika mulai digunakan atau dimanfaatkan, tidak lagi dilakukan pencatatan. Kita ambil contoh misalnya perlengkapan. Ketika kita membeli perlengkapan, misalnya sebesar 1 juta, maka kita hanya mencatat satu kali di jurnal umum. Selama rentang waktu kita menggunakan perlengkapan tersebut, kita tidak pernah melakukan pencatatan. Nah, kita kembali melakukan pencatatan ketika kita melakukan jurnal penyesuaian. Begitu juga item akun lainnya, seperti beban dibayar di muka. Misalnya sewa ruangan per bulannya 100.000, tetapi kita bayar di muka sebesar 1.200.000. Dan ini juga kita lakukan hanya di awal. Oleh karena itu, perlu jurnal penyesuaian, sehingga bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua akun perlu mendapat penyesuaian. Hanya ada akun-akun tertentu saja, yaitu yang pertama, beban yang dibayar di muka. Yang kedua, pemakaian perlengkapan. Yang ketiga, pengusutan aktiva tetap. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam, beban yang masih harus dibayar. Jadi, keenam akun inilah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Namun, dalam video pembelajaran ini, agar videonya tidak terlalu panjang, maka saya batasi pada 3 akun ini. Nanti di bagian kedua, kita akan lanjutkan pembelajaran untuk akun yang keempat sampai dengan akun yang keenam. Mari kita pelajari jurnal penyesuaian yang pertama, untuk akun beban dibayar di muka. Bila perusahaan melakukan pembayaran di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi 1 periode akuntansi, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian agar dapat diketahui beban yang sebenarnya terjadi pada periode itu. Sahabat sekalian, inilah yang saya sampaikan di awal tadi. Kondisi seperti ini, di mana kita membayar suatu beban di muka, maka perlu kita susun jurnal penyesuaian. Mengapa? Karena kita membayar untuk sesuatu yang belum kita nikmati. Sahabat sekalian, untuk memudahkan pemahaman kita tentang pencatatan jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka, maka saya mencoba menyederhanakan dalam bagan yang ada di hadapan kalian saat ini. Beban dibayar di muka untuk penyusunan jurnal penyesuaian dapat dicatat dengan 2 cara. Yang pertama, dicatat sebagai harta, dan yang kedua dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai harta, maka kita dapat mengetahuinya yang pertama di jurnal umum. Di jurnal umum, pencatatannya
titik-titik dibayar di muka di sisi debit dan kas di kredit. Mengapa ini saya beri titik-titik? Ini titik-titik ini diisi untuk akun yang dibayar di muka. Misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Yang kedua, untuk mengetahui kapan beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, kita juga dapat melihat di neraca saldo. Saya persingkat dengan NS. Di neraca saldo tertulis titik-titik dibayar di muka di sisi debit. Jika sahabat sekalian menemukan seperti ini, misalnya sewa dibayar di muka di neraca saldo, artinya sahabat sekalian harus memahami bahwa beban dibayar di muka ini dicatat sebagai harta. Berikutnya, kelanjutannya di kotak pada bagian yang atas, yang ini, kalian perhatikan, ini adalah semacam rumus. Jadi bentuk baku untuk jurnal penyesuaian beban dibayar di muka ketika dicatat sebagai harta. Jadi bentuk jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban titik-titik di sisi debit, titik-titik-titik dibayar di muka di sisi kredit. Kenapa saya beri titik-titik? Ya, penjelasannya sama seperti di sini. Ini diisi dengan beban yang dibayar di muka. Misalnya beban sewa, ya beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Jadi ini merupakan bentuk baku untuk jurnal penyesuaian beban dibayar di muka apabila dicatat sebagai harta. Jadi ini harus diingat sehingga memudahkan Anda dalam menyusun jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya di kotak berikut, nilai apa yang kita catat? Nah, ketika dicatat sebagai harta, maka yang dicatat adalah yang sudah menjadi beban, atau yang sudah dijalani, atau sudah kadaluarsa. Istilah ini saya lampirkan karena berdasarkan pengalaman dari soal-soal ujian nasional yang biasa menggunakan istilah yang beraneka ragam. Jadi ada yang sudah menjadi beban, ada yang sudah dijalani, sudah kadaluarsa. Satu lagi yang saya tambahkan di sini sudah jatuh tempo. Itu juga menunjukkan ketika kita mencatat beban dibayar di muka dicatat sebagai harta. Yang kedua, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Ketika dicatat sebagai beban, kita dapat mengetahuinya. Yang pertama, di jurnal umum pencatatannya beban titik-titik pada kas. Sama seperti penjelasan sebelumnya, titik-titik ini diisi dengan jenis beban yang dibayar di muka. Bisa beban sewa, beban iklan, asuransi, dan lain-lain. Dan di neraca saldo tertulis beban titik-titik-titik. Artinya, dia dicatat sebagai beban. Jurnal penyesuaian, ketika beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, yakni titik-titik dibayar di muka di sisi debit, beban titik-titik di sisi kredit. Jadi titik-titik ini sama seperti penjelasan sebelumnya, kita isi dengan jenis beban yang dibayar di muka. Kalau kita bandingkan dengan yang dicatat sebagai harta, maka sebenarnya dibalik. Ya, dibalik. Kalau dicatat sebagai harta, beban di debit dibayar di mukanya di sisi kredit. Sedangkan jika dicatat sebagai beban, dibayar di mukanya yang ada di sisi debit, sedangkan bebannya di sisi kredit. Selanjutnya, yang dicatat adalah yang belum dijalani. Nah, terkait ini akan lebih jelas ketika nanti di slide berikut saya langsung dengan contoh soal. Jadi ini sebagai gambaran bagi kita sebelum kita melihat langsung dengan contoh soal. Sahabat belajar sekalian, sekarang kita akan melihat contoh pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka apabila dicatat sebagai harta. Kita perhatikan contoh soal berikut. Dalam neraca saldo PDF Lobamora per 31 Desember 2019,
terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Data penyesuaian menyatakan bahwa sewa dibayar di muka pada tanggal 3 September 2019 untuk 1 tahun. Sahabat sekalian, masih ingat penjelasan saya di slide sebelumnya? Jika di neraca saldo tertulis sewa dibayar di muka, artinya beban dibayar di muka ini dicatat sebagai harta. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba analisis. Sewa dibayar di muka sebesar 6 juta untuk 1 tahun, di mana dibayar mulai tanggal 3 September 2019. Perhatikan, jika dibayar bulan September 2019 selama setahun artinya 12 bulan, maka bulan ke-12 akan terjadi pada tahun berikutnya, yaitu Agustus 2020. Padahal di akhir periode 31 Desember 2019, kita harus tutup buku. Oleh karena itu, kita perlu susun jurnal penyesuaian, sehingga ada data sebenarnya. Karena nilai 6 juta yang kita bayar pada 3 September 2019, pasti bukan lagi 6 juta. Mengapa? Karena kita sudah jalani dari 3 September sampai Desember 2019. Sewa selama 4 bulan. Ingat, dalam menghitung, kita hitung mulai dari tanggal pembayaran. Jadi dihitung mulai September, Oktober, November, dan Desember. Jadi total 4 bulan. Sedangkan sisa bulan yang belum dijalani, yakni ada 8 bulan. Bisa secara matematis kita langsung kurang 1 tahun 12 bulan, dikurangi yang sudah dijalani 4 bulan, maka sisa 8 bulan. Tetapi saya berusaha membuat ilustrasi sehingga kita semakin mengerti. Maka yang belum dijalani yakni selama 8 bulan. Nah, anak-anak sekalian, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dicatat sebagai harta, maka yang kita hitung, yang kita catat dalam jurnal penyesuaian adalah yang sudah dijalani, yakni selama 4 bulan. Nah, jadi ini yang akan kita hitung. Selama 4 bulan ini berapa nilainya? Nilainya ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Berdasarkan soal tadi, maka kita akan menganalisis sebagai berikut. Jika dicatat sebagai harta, maka yang dihitung adalah besarnya beban yang telah dijalani, yakni 4 bulan. Kalau kita lihat di slide tadi, dari September sampai dengan Desember. Jurnal penyesuaiannya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini semacam formula atau rumus untuk jurnal penyesuaian beban dibayar di muka apabila dicatat sebagai harta. Beban titik-titik di sisi debit dan titik-titik dibayar di muka di sisi kredit. Titik-titiknya ini kita isi dengan jenis beban yang dibayar. Karena soal kita tentang sewa, maka ini adalah beban sewa dan ini adalah sewa dibayar di muka. XX nilainya ini, nilai yang kita hitung atau yang kita masukkan di sini adalah nilai 4 bulan yang telah dijalani. Maka perhitungan matematikanya 4 yang telah dijalani dibagi dengan 12 karena 1 tahun dikalikan dengan biaya selama setahun yakni 6 juta. Hasilnya 2 juta rupiah. Jadi nilai sewa yang sudah dijalani sebesar 2 juta rupiah. Tinggal nilai 2 juta ini formulanya sudah ada, kita langsung masukkan beban titik-titik menjadi beban sewa, titik-titik dibayar di muka menjadi sewa dibayar di muka. Dengan nilainya masing-masing 2 juta. Sesuai dengan hasil hitungan kita untuk beban yang telah dijalani. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas contoh apabila beban dibayar di muka dicatat sebagai beban atau dengan menggunakan pendekatan laba rugi.
Kita ikuti contoh berikut. Dalam neraca saldo PD Flu Bangora per 31 Desember 2004, terdapat akun beban iklan sebesar 2.300.000. Data penyesuaian menyatakan bahwa iklan dibayar di muka pada tanggal 3 Oktober 2004 untuk 10 kali terbit, sampai akhir periode baru terbit 4 kali. Sahabat belajar sekalian, seperti yang telah saya jelaskan dalam sahabat belajar, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika di neraca saldo tertulis beban iklan, artinya beban dibayar di muka di sini dicatat sebagai beban. Oleh karena itu, dalam perhitungannya kita akan menghitung iklan yang belum dijalani. Secara kasar kita bisa tahu iklan ini 10 kali terbit, baru terbit 4 kali. Artinya yang belum terbit atau yang belum dijalani 6 kali. Tetapi agar kita semakin memahami, saya tampilkan ilustrasi berikut. Rp2.300.000 dibayar untuk iklan 10 kali terbit. Di sini ini 1 sampai 10. Sampai akhir periode Desember 2004, ternyata yang sudah terbit sebanyak 4 kali, artinya 1 sampai 4. Maka kita bisa ambil kesimpulan yang sudah terbit yaitu 4 iklan. Sedangkan yang belum terbit sebanyak 6 iklan. Nah, sehingga ketika dicatat sebagai beban, maka yang kita hitung adalah nilai 6 iklan ini. Nah, ini berbeda atau berbanding terbalik ketika dicatat sebagai harta. Ketika dicatat sebagai harta, maka yang kita hitung 4 iklan ini. Tapi karena ini dicatat sebagai beban, maka yang kita hitung 6 iklan ini. Perhatikan, jika dicatat sebagai beban, maka yang dihitung adalah besarnya beban yang belum dijalani, yakni 6 kali iklan belum digunakan. Bentuk jurnal penyesuaiannya, titik-titik dibayar di muka di sisi debit dan beban titik-titik di sisi kredit. Di sini saya tambahkan supaya kita semakin ingat yang belum dijalani. Maka perhitungan matematisnya 6 karena 6 belum dijalani, 10 karena 10 iklan dikalikan dengan 2.300.000 nilai 10 ikan. Iya, salah. Perhitungan matematisnya 6 merujuk pada 6 kali iklan yang belum digunakan atau belum terbit. 10 merujuk pada total iklan yang dibayar dikali dengan 2.300.000 yaitu biaya untuk 10 iklan. Sehingga 6 per 10 kali 2.300.000 nilainya menjadi 1.380.000. Sehingga iklan yang belum dijalani sebesar 1.380.000. Maka jurnal penyesuaiannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, formatnya sudah ada. Titik-titik dibayar di muka, karena soalnya tentang iklan, kita tinggal ganti iklan, maka iklan dibayar di muka. Beban titik-titik kita ganti dengan iklan, maka menjadi beban iklan. Nilainya sebesar 1.380.000 di sisi debit dan 1.380.000 juga di sisi kredit. Anak-anak sekalian, demikian pembahasan kita untuk jurnal penyesuaian yang pertama. Mudah bukan? Agar kita semakin memahami dan mudah mengingat, maka salah satu kunci utama adalah kita menguasai bagan yang telah saya sediakan ini. Ketika kita menguasai dengan baik, maka akan sangat mudah kita mengerjakan atau memahami materi jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Sahabat belajar,
Akun kedua jurnal penyesuaian yang akan kita pelajari yakni pemakaian perlengkapan. Perhatikan, perlengkapan merupakan harta milik perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Pada akhir periode, nilai perlengkapan masih tercantum sebesar nilai belinya, artinya yang termuat dalam neraca saldo, karena pada waktu penggunaan tidak dilakukan pencatatan. Itulah perlu dilakukan penyesuaian untuk perlengkapan yang telah terpakai agar mencerminkan keadaan sesungguhnya. Inilah yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita umumnya melakukan pencatatan untuk akun perlengkapan hanya pada waktu kita membeli. Tetapi sepanjang waktu kita gunakan, kita tidak pernah mencatat. Perhatikan, untuk pemakaian perlengkapan yang kita catat adalah perlengkapan yang sudah terpakai atau yang telah terpakai. Sama seperti beban dibayar di muka, untuk pemakaian perlengkapan ada format atau bentuk jurnal penyesuaiannya, yakni beban perlengkapan titik-titik di sisi debit yang dihitung sebesar pemakaian perlengkapan, dan perlengkapan titik-titik di sisi kredit sebesar pemakaian perlengkapan. Mengapa saya berikan titik-titik, sahabat sekalian? Karena ada perusahaan tertentu yang kompleks, dia akan membedakan jenis-jenis perlengkapan, mulai dari perlengkapan usaha, perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel, sehingga titik-titik di sini untuk menjelaskan secara spesifik jenis perlengkapan yang akan kita hitung. Untuk memahami, mari kita ikuti contoh soal berikut. Perhatikan saldo Gray dengan neraca saldo periode Agustus 2019. Perlengkapan di neraca saldo sebesar 1.500.000 di sisi debit. Perkiraan perlengkapan kantor menunjukkan saldo 750.000. Jadi kita tahu artinya awalnya 1.500.000, di akhir periode tinggal 750.000. Maka cara kita mengerjakan, yang pertama, melihat jumlah perlengkapan yang tercatat pada awal periode di neraca saldo 1.500.000. Dan melihat jumlah perlengkapan yang tercatat pada akhir periode. Pada akhir periode 750.000. Perlengkapan awalnya 1.500.000, di akhir periode perlengkapan tersisa 750.000. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk perlengkapan, yakni yang dicatat adalah jumlah perlengkapan yang telah terpakai. Secara sederhana kita bisa pahami seperti ini. Perlengkapan awal 1.500.000, sisa 750.000. Maka yang terpakai sama dengan 1.500.000 kurang 750.000. Secara sederhana seperti itu. Maka jumlah perlengkapan yang terpakai sebesar 750.000 yakni 1.500.000 dikurangi 750.000. Perlengkapan awal dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa. Sekarang kita sudah memiliki data nilai perlengkapan yang telah terpakai. Maka selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Maka langkah keempat untuk jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan menjadi beban perlengkapan sebesar 750.000 didapat dari 1.500.000 kurang 750.000. Kebetulan hasilnya sama ya. Dan perlengkapan sebesar 750.000 di sisi kredit. Baik, sahabat sekalian, di sini tanpa ada tanda titik karena data di neraca saldo tidak memisahkan secara spesifik. Sehingga waktu kita menyusun jurnal penyesuaian juga kita langsung beban perlengkapan pada perlengkapan di sisi kredit sebesar 750.000. Jurnal penyesuaian untuk akun yang ketiga yakni penyusutan aktiva tetap.
Aktiva tetap adalah aktiva yang dapat digunakan oleh perusahaan lebih dari satu periode akuntansi, misalnya gedung, kendaraan, peralatan, tanah, dan lain-lain. Sebagai akibat dari penggunaan secara terus-menerus, maka aktiva tetap akan mengalami penurunan sampai batas umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Penurunan nilai ini akan dicatat pada akun akumulasi penyusutan di neraca. Saldo akun akumulasi penyusutan akan bertambah dari tahun ke tahun. Sebelum saya masuk pada bentuk jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap, saya ingin menjelaskan di sini bahwa semua aktiva tetap mengalami penyusutan kecuali tanah. Dan ini logis, kita semua menyadari tanah tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, sehingga tanah tidak pernah mengalami penyusutan. Lanjutkan, jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap yaitu beban penyusutan titik-titik di sisi debit dan akumulasi penyusutan titik-titik di sisi kredit. Yang dicatat adalah sebesar nilai penyusutan. Baik anak-anak sekalian, kenapa beban penyusutan saya beri tanda titik-titik? Ini akan kita isi dengan aktiva tetap yang akan kita hitung penyusutannya. Misalnya kita menghitung penyusutan kendaraan, maka beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Atau beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Yang kita hitung adalah nilai penyusutannya. Jadi XX ini, nilai rupiah ini akan kita isi dengan nilai penyusutan. Untuk semakin memahami, perhatikan contoh berikut. Dalam neraca saldo tanggal 31 Desember 2005, terdapat akun peralatan 10 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2005, ditetapkan bahwa penyusutan sebesar 5% dari harga perolehan. Maka di langkah pertama kita adalah menghitung berapa nilai penyusutannya. Di sini dia sajikan penyusutannya dalam bentuk persentase 5%. Jadi kita akan menghitung 5%. Ini nilainya sebesar berapa jika diuangkan. Maka besarnya penyusutan adalah 5% dikali 10 juta, yaitu nilai perolehannya 10 juta. Dari 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000. Artinya nilai penyusutannya adalah sebesar 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan. Tadi beban penyusutan titik-titiknya kita ganti dengan peralatan. Akumulasi penyusutan titik-titiknya kita ganti dengan peralatan. Sehingga jurnalnya beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, 500.000 nilainya kita masukkan. Karena yang dicatat adalah sebesar nilai penyusutan. Demikian sahabat sekalian, pembelajaran kita hari ini tentang penyusunan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa untuk bagian yang pertama. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang telah kita pelajari. Yang pertama, pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban yang dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka, dalam pencatatan jurnal penyesuaian, kita dapat melaksanakannya dengan dua cara. Yang pertama dicatat sebagai harta, dan yang kedua dicatat sebagai beban. Ketika dicatat sebagai harta, di jurnal umum, maka ditandai dengan titik-titik dibayar di muka di sisi debit, dan di neraca saldo tertulis titik-titik dibayar di muka di sisi debit. Bentuk penyesuaiannya, beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka, dan yang dicatat adalah yang sudah menjadi beban. Jika beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, maka
kita dapat mengetahuinya di jurnal umum pencatatannya beban titik-titik di sisi debit, atau di neraca saldo tertulis beban titik-titik di sisi debit. Bentuk penyesuaiannya, titik-titik dibayar di muka di sisi debit dan beban titik-titik di sisi kredit. Yang dicatat adalah yang belum dijalani. Yang kedua adalah pemakaian perlengkapan. Yang dicatat adalah nilai perlengkapan terpakai dengan bentuk jurnal penyesuaian, perlengkapan titik-titik di sisi debit, dan beban perlengkapan titik-titik di sisi kredit. Yang ketiga, yakni penyusutan aktiva tetap. Yang dicatat adalah nilai penyusutan dengan bentuk jurnal penyesuaian, beban penyusutan titik-titik di sisi debit, dan akumulasi penyusutan di sisi kredit. Demikian sahabat sekalian pembelajaran kita hari ini untuk penyusunan jurnal penyesuaian bagian yang pertama. Untuk tetap mengikuti lanjutan materi penyusunan jurnal penyesuaian bagian yang kedua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini sehingga Anda bisa mengikuti pembelajaran materi selanjutnya. Ingat, tetap semangat belajar meskipun di rumah. Salam sehat selalu.